Halo pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda? Senang sekali pada kesempatan hari ini dan edisi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda di program Open Your Mind. Dan seperti biasa, kami akan ngobrol bersama dengan narasumber yang kita hadirkan spesial sekali. Dan obrolan-obrolan yang akan kita hadirkan ini mudah-mudahan bisa menambah inspirasi dan juga motivasi Anda pastinya. Dan obrolan terbuka kita hari ini sangat spesial karena kita sudah kehadiran narasumber yang sebenarnya nama beliau ini untuk Kota Banjarbaru sudah tidak asing lagi. Selain terkenal atau dikenal sebagai seorang pengacara senior atau mungkin bisa menjadi pengacara pertama yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, yang uniknya lagi, beliau juga adalah seorang budayawan, musisi, pencipta lagu juga, pemerhati lingkungan sosial juga. Banyak sekali bukan? Dan satu kehormatan hari ini kita sudah diundang dan diperkenankan untuk bisa ngobrol langsung di kediaman beliau. Uniknya lagi, kediaman ini dinamai Rumah Hukum Robert Hendra Sulu. Sudah tahu siapa beliau? Pastinya Bang Robert Hendra Sulu. Bang Robert, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Saya manggilnya nih abang atau sahabat sih? Sahabat lebih tepat. Tapi abang aja deh, soalnya lebih senior nih. Bang Robert sehat hari ini. Sehat, ya. Sebelumnya kita dari tim Marvelous TV mau ngucapin terima kasih dulu sudah diperkenankan mampir ke sini, jalan-jalan ke sini baru pertama kali tapi kita sudah wah, keren nih. Ini rumah hukum namanya. Kantor juga, rumah juga. Di belakang kita nih banyak buku-buku apa perpustakaan juga. Dan kabarnya juga nanti bakal ada galeri juga di sini. Galeri. Oke, kita bicara sedikit nih Bang tentang mungkin awal mula perjalanan karir seorang Bang Robert. Awalnya memang fokusnya itu sebagai advokat. Dan di Banjarbaru itu sudah berapa lama sih Bang tinggal? Ya, salam bela rasa. Ya, jadi saya hadir di Kota Banjarbaru tahun 90-nya itu sebagai seorang rimbawan. 90-an? Ya, tahun 90. Oke. Sebagai seorang rimbawan, tepatnya saya kerja di Badan Usaha Milik Negara Indonesia 3. Oke. Sehingga saya punya pengetahuan dan pengalaman cukup terhadap masalah hutan. Oke. Nah, tahun 93, 94 saya merangkap sebagai pengacara dan juga selaku pegawai di kehutanan. Oke, dua hal itu. Nah, tapi pada akhirnya saya harus melepaskan selaku pegawai Badan Usaha Milik Negara, fokus kepada pengacara saja. Pengacara saja. Jadi saya punya KTA itu tahun 93. Berarti kan cukup lama ya. Iya. 30 tahun lebih. 30 tahun. Iya, ini udah 2024 benar, 30 lebih. Ya. Jadi saya juga boleh disini kerendah hati bahwa saya pengacara pertama di Kota Banjarbaru. Ya, pengacara pertama, kalau notarisnya itu saya sampaikan sahabat saya itu Ibu Nur Rasana. Oke. Ya, jadi dua nama ini sebetulnya merupakan juga titik awal sebetulnya untuk masyarakat mengetahui terhadap dunia hukum. Jadi udah 30 tahun lebih ada di Banjarbaru. Ya, kalau tinggal di tahun Banjarbaru. 90 itu sampai sekarang berarti kan 34 tahun ya. Ya, betul ya. Iya, oke. Jadi memang di sini tinggalnya walaupun tidak lahir di Kota Banjarbaru, tapi di sini memulai karir sebagai seorang pengacara itu. Sampai akhirnya sampai sekarang tuh fokus dan konser di pengacara seperti itu. Banyak juga kasus yang ditangani hingga sejauh ini. Kasus apa sih yang mungkin kira-kira berkesan bagi Bang Yang Robert? berkesan bagi saya adalah pertama adalah kasus lingkungan hidup ya. Bahwa saya suka akan tantangan. Saat itu saya melakukan gugatan sebetulnya perbuatan melawan hukum atas limbah daripada batu bara di desa itu adalah di daerah saya sebut saja itu di Kalteng tetapi di Karsel, tapi itu terjadinya itu adalah di daerah sekitar daerah Awang Bangkal ke sana. Ya, Oke. Oh, iya. Jadi saya pertama kali Banjar ya, itu pertama. Yang kedua adalah kasus yang menarik adalah saya pertama kali adalah mengajukan gugatan juga kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atas hak cipta. Dan itu putusan saya dari situlah saya dengan almarhum Munir itu dekat sekali. Bahkan beliau menyampaikan ke saya, Pak Robert lebih cocok itu masuk ke kontras.
Oh, Saat itu. media ya bang? Media, kontras. Karena dia melihat figur style saya boleh. Dia baru tahu kalau sayanya itu pernah ketemu dengan dia pada waktu saya mencari alat buktinya itu buku itu. Buku itu dulu peristiwa Amuk Banjarmasin, mungkin masih ingat itu. Peristiwa Jumat Kelabu ya. Iya. Nah, saya melakukan gugatan itu dan dikabulkan dengan putusan serta-merta. Nah, waktu itu yang punya yang atas foto itu adalah si Ical, kalau tidak salah itu ya. Ya, Ical ya, yang foto itu. Saya gugat dan itu menang. Dan situ saya kenal dengan dia. Akhirnya itu momen-momen yang berkesan sebagai Berkesan, karena buku itu sampai ke negeri Belanda, mereka mengetahui terhadap siapa Robert Hendra Sulu. Iya. Saya tunggal. Ada dua persoalan itu yang saya pikir itu berkesan bagi saya. Oke. Untuk ketertarikan di bidang hukum itu sudah sejak lama ya, Bang Robert sendiri? Ya, kaitan itu karena sebetulnya karena ada masa lalunya. Apa itu Bang? Masa Boleh cerita nih. Pertanyaan ini menarik. Masa lalunya itu ketika 40 tahun yang lewat atau 50 tahun yang lewat, itu saya menyampaikan bahwa penegak hukum suka-suka. Oh, waktu itu Jadi suka-suka. Jadi pada waktu itu saya bermain musik di sebuah jembatan. Saya ditangkap oleh polisi dan dia bukan proses hukum, tapi dia buang saya itu di tempat 30 kilo dari tempat saya dijemput itu. Oke. Tanpa ada proses hukum. Dari situlah sebetulnya Semena-mena ya Bang ya? pada saat itu. Itu ya, 50 tahun yang lewat itu. Oke. Itu terjadi di Ternate. Dan itu masih berjalan terus. Iya. Orang itu tidak diproses. Jadi kalau orangnya itu mau diprosesnya itu diinjak kakinya dulu. Karena pada saat itu masih manual. Jadi bisa kalau dia capek mesin tiknya itu mesin tik brother ya. Kalau capek itu jadi marah dia ketik orang. Nah, itu persoalan-persoalan itu yang menghantarkan saya bahwa ini tidak bisa diam. Iya. Akhirnya itu yang membuat Bang Robert akhirnya tergerak hatinya. Tergerak. Ini harus ada di jalur hukum, maksudnya bergelut di bidang hukum sampai sekarang seperti itu. Itu terbelakang masa lalunya. Iya, oke. Akhirnya menempuh sekolah hukum dan kemudian menjadi seorang pengacara seperti itu. Dan untuk Kota Banjarbaru sendiri itu juga sudah banyak sekali kasus-kasus yang ditangani. Oh, banyak. Saya sebut saja itu Simpang 4 kalau kita lihat Banjarbaru. Oke. Pertama kali gugatan itu saya melakukan gugatan tuntutan itu bersikengre ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu perkara pertama yang membuat heboh karena perkara nomor 1 ketika itu orang tidak tahu apa itu Tata Usaha Negara ya. Nah, saya memperkenalkan itu dengan saya menggugat sebetulnya terhadap sebuah MB yang dikeluarkan oleh wali kota saat itu bahwa saya melihat bahwa prosedurnya itu ditabrak. Oleh karena itu saya gugat di TUN dan itu dimenangkan. Saat itulah saya menjadi akrab dan sahabat, bahkan disebut saudara oleh sahabat saya Pak Rudi Disnawan. Oke, mantan wali kota Banjarbaru waktu itu. Akhirnya deket lah waktu dekat. itu. Pertama kali gugatan itu. Hukum juga nih yang membawa akhirnya kedekatan. Hukum yang membawa. Jadi itu keunikan itu dan itu diangkat saya saudara. Oke, baik. Nah, tadi di awal kita juga uniknya menyebut bahwa Bang Robert ini itu selain juga dikenal sebagai pengacara senior di Kota Banjarbaru, tapi juga budayawan juga, pemerhati lingkungan sosial. Nah, kita menariknya tuh ke budayawannya dulu nih. Baik. Musisi juga. Baik. Saking dekatnya dengan tidak hanya pemerintahan Kota Banjarbaru, tapi punya mungkin kesan tersendiri dengan kota ini yang berjuluk Kota Idaman, akhirnya membuat Bang Robert ini menciptakan satu lagu khusus untuk Kota Banjarbaru. Boleh cerita mungkin? Ya, jadi nyanyian adalah doa. Nyanyian yang sungguh sama seperti kita berdoa berulang-ulang kali. Kue bono kata mis orat. Saya menulis lagu itu tahun 2000. Oke. Saat itu Kota Banjarbaru jam tertentu itu lampu mati. Karena biaya tidak ada. Lampu mati. Saya ingat benar tuh. Pada saat nulis lagu itu? Pada saat itu saya tulis lampu sudah mati karena jam 9 lampu mati. Jadi sesuatu yang betul-betul mengharukan saya. Jadi dalam perjalanan lagu itu Banjarbaru itu selesainya itu mungkin 2-3 bulan baru selesai. Karena antara saya momen dan inspirasi tidak klop dengan suasananya. Iya benar. Iya kan ketika moodnya ada lampu mati. Iya.
Dikira itu bisa jadi apa ya, menambah feel atau itu dia yang menjadi feel, dan saya menyatakan bahwa puji Tuhan bahwa saya bersyukur bahwa saya bisa mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan, karena tantangannya banyak. Anda bisa membayangkan sementara gitar bunyi dan gitarnya ada. Iya. Sementara itu lampu mati. Lampu mati itu dia terkadang bisa jam 9, bisa jam 8 karena habis solar. Iya. Itu persoalannya. Nah, jadi tahun 2000 waktu itu. tahun 2000. Nah, ketika kota itu ada perubahan status. Dari kota administratif menjadi kota baru, kota Banjarbaru. Saya harus menyatakan ini momentum yang tepat untuk saya mendukung pemerintah, dan rakyat juga punya hak juga untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran itu. Jadi kita berlomba. Makanya perhatikan, yaitu ada lagu di malam hari warna-warni, lampu menghiasi kota, Banjarbaru kota idaman. Jadikanlah Banjarbaru kota metropolitan. Itu yang mereka katakan, bahwa sesungguhnya saya adalah seorang budayawan. Karena pemikiran 23 tahun yang lewat itu sekarang menjadi nyata. Oke. Nyanyian adalah doa. Doa. Itu tadi. Walaupun pada saat bikin malam lampu-lampu justru sedang mati. Bukan lampu, memang lampu. Tapi dijadiin lirik ini. Lirik. Iya. Karena karena itu lagu itu adalah sebetulnya sejarah. Iya. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi memang itu akhirnya menjadi kenyataan sampai sekarang. Banjarbaru juga bisa terpilih dan ditetapkan menjadi ibu kota provinsi. Ya, liriknya menarik sekali. Nah, itu inspirasinya dari mana sih, Bang? Inspirasinya itu sebetulnya karena situasi. Jadi itu sebetulnya bukan dikarang-karang. Saya 1 bulan lebih baru jadi itu lagu. Karena setiap antara mood dengan situasi itu tidak klop. Ketika mood datang lampu mati. Iya, kenapa lirik-liriknya tidak tentang lampu mati atau apa? Kenapa? Ada sebetulnya. Iya. Ya. Nanti saya ceritakan nanti. Jadi ada dua kali itu perubahan lagu itu, ketika yang sebutkan lampu mati itu ada. Tetapi kan saat itu kan saya kasih kepada sahabat saya, Pak Rudi Isnawan, pada waktu dia menjadi wali kota pertama kan. Dibilang, abangku sebaiknya ganti dengan kata-kata lain. Saya baru paham bahwa ini berat juga ini. Saya ganti. Tapi ya karena Bang Robert yakin nyanyian itu adalah doa, coba aja kalau misalnya itu nggak diganti sampai sekarang mungkin masih mati lampu di Banjarbaru. Masih mati lampu. Iya. Dan itu kurang bagus juga. Kata mati lampu itu dia. Jadi karena liriknya diganti dengan gemerlap itu tadi ya malam, jadi akhirnya itu yang membuat pada saat itu ada perubahan yang sangat luar biasa terhadap rakyat ini. Betul. Sangat karena lampu. Oke. Ya. Nah, Bang Robert, yang bikin saya juga menarik nih ya, di sisi lain ibaratnya seorang Bang Robert yang terkenal mungkin tegas di jalur hukumnya, garang di bidang hukumnya, tapi juga ada sisi lembutnya di musik seperti itu. Seberapa berpengaruhnya sih musik di hidup seorang Bang Robert? Kalau tadi perjalanan hukum kan kita udah tahu kenapa sih tertarik di bidang hukum, karena memang pengalaman sedari dulu pernah gitu kan ditangkap. Nah sekarang kalau di musik ini seberapa berperan pentingnya musik bagi seorang Bang Robert? Oh, sangat berperan. Saya bisa sehat jasmani dan rohaninya itu di usia 64 tahun. Oke. Itu karena musik. Karena musik. Dari jemari sayanya ini tidak perlu untuk kita ke tempat lain untuk itu, tapi dia jadi. Saya mau maaf sahabatku, sahabat bisa melihat dari saya ini kelasnya itu karena gitar dan seterusnya. Saya memainkan. Inilah saya membangun harmoni sebetulnya antara persoalan masalah hukum dan masalah seni. Dua halnya ini sebetulnya sama posisinya. Dua hal ini sama, tidak ada bedanya. Dan kebetulan karakternya itu ada pada diri saya. Saya apa adanya, saya tidak pernah mau karang-karang, tidak ada, saya apa adanya. Apa yang ada di dalam pikiran, ya, itu kemudian itu yang dituangkan dalam lagu dan lirik, di musik, seperti itu. Nah, sampai sekarang Bang Robert ingat ya berapa lagu yang sudah diciptakan oleh Bang Robert? Sebetulnya kalau dilihat daripada usia, sebetulnya separuh. 30 lagu lebih. 30 laguan, oke. Lagu-lagunya itu sebetulnya saya yang cipta.
aransernya saya. Oke. Saya menyanyi, Iya. saya juga produser. Oh, Jadi diborong habis semuanya sama ya, Bang saya Robert. tidak mau menyusahkan ini kepada orang lain, terutama negara. Oke. Kata Presiden Jeff Kennedy begini, jangan tanyakan apa yang seharusnya negara berikan kepada kita, tetapi apa yang seharusnya Kita berikan untuk kepada negara. Oke. Dan itulah saya, sebuah pengabdian Iya. tanpa batas. Iya. Jadi kalau saya itu sebetulnya tanpa pamrih, sudah itu titik aja. Iya. Kecuali kalau dunia pengacara itu lain soal, tapi kalau Iya. dunia musik tanpa pamrih. Betul. Jadi tanpa ada syarat apa-apa. Makanya mengalir saja itu. Iya, karena ada kepuasan tersendiri, tersendiri. ketika kita bermusik, kemudian karya-karya kita bisa dinikmati oleh orang, itu ada kepuasan tersendiri. Ya. Nah, dari 30-an lagu itu, tentu yang ada yang berkesan dong, selain tadi Banjarbaru Kota Juara ya, Ya. judulnya. Apalagi nih Bang yang berkesan? Banjarbaru Kota Idaman. Banjarbaru Kota Idaman. Jadi kalau juara itu ada lagu tersendiri. Oh, ada satu lagi. Ada lagi Oke. tersendiri. Satu suara jadi juara. Satu suara jadi juara. Ya, itu ada lagi Oke. untuk berikutnya. Jadi yang paling berkesan itu lagu saya berbicara tentang selain Banjarbaru Kota Idaman karena itu menjadi nyata. Yang kedua adalah ketika datang corona, Oke. saya berkarya situ dan semua yang timbul dari itu saya sendiri membiayai dan menulis lagu. Di tengah-tengah itu saya diusir oleh satpam di bandara maupun di sekitar kantor gubernuran karena memang tidak bisa syuting. Ya, tapi ya saya lawan dengan itu. Setelah itu mereka tahu setelah syuting selesai saya kena corona. Itu berkesan. Satu. Ada 3 lagu dalam pada waktu corona, ada 3 karya saya. Pertama itu lagu Berlari Mengejar Harapan. Di dalamnya itu ada pidato presiden loh. Ada. Oke. Presiden Jokowi. Tentang corona. Yang berikutnya itu yang kedua, saya kejar satpam itu diusir, tapi itu hal yang biasa saja karena tidak bisa masuk dalam situ kan. Mana mungkin lah saya mau menyanyi tanpa harus pakai masker. Iya, Kan harus kelihatan dilepas saya. dulu. Harus dilepaskan. Tapi itu akhirnya saya melawan, saya yang kena corona. Lumayan bro, 2 bulan saya di sini, hampir mati. Yang ketiga adalah lagu Ayo Pakai Masker. Oke. Itu keunikan. Lagu Ayo Pakai Masker itu saya buat itu dalam hitungan mungkin hanya 2 menit saja. Jadi cerita Tersingkat berarti. singkat, lagu yang paling singkat dan sangat berkesan itu adalah lagu Ayo Pakai Masker. Karena ketika saya suka olahraga pagi, saya jalan pagi, saya melihat itu sahabat saya itu ada Pak Jaya. Waktu itu beliau kan wakil wali kota. Oke. Oh begini, kalau hanya penyampaian begini, saya pikir kurang begitu menggigit. Saya datang dengan dia. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ayo pakai masker. Saat itu jadi. 2 Itu, menit. Bro. Oke. Itu dia. Luar biasa. Saat itu jadi. Hanya terlintas Saat itu. Saat itu. yang Oke. jarang terjadi sebetulnya selama saya menulis lagu. Iya. Itu yang saat mulai saya langsung pakai. Oke. Lalu apa tanggapan dari Pak Jaya? Pada saat itu langsung syuting. Oke. Langsung dia ada di YouTube, ada itu lagu saya. Dia melihat bahwa itulah Robert Chandra Sulu di tempat yang sama, bahwa itu keunikan saya. Bahwa jarang sekali saat itu. Iya. Saya kan hanya melihat itu Ayo Pakai Masker, Fred, langsung saya berjalan otak saya. Langsung saya panggil dia tanpa gitar. Ayo pakai masker. Tanpa gitar padahal ya. Oke. Nah, selain tadi tentang keindahan kota Banjarbaru Kota Idaman itu kemudian tertuang dalam sebuah lagu, kemudian Ayo Pakai Masker juga tertuang dalam sebuah lagu. Bang Robert juga lagu-lagunya itu dilihat juga concern dengan isu-isu sosial, isu-isu lingkungan. Kenapa Bang juga concernnya ke situ atau tertariknya tuh di isu-isu sosial seperti itu? Jadi, Memang ada kekhawatirankah dengan isu ya, sosial? karena yang ada saya sekarang? praktis ya. Saya pernah di Rimbawan. Saya pengacara. Saya setiap hari melihat ada kepincangan sosialnya itu di jalan ini. Dan saya di televisi saya melihat itu ada pertengkaran yang tidak berujung. Musik itu dia harus memiliki kepekaan untuk sebuah pembangunan. Itu prinsipnya. Makanya lagu-lagu saya tidak jual.
saya menyampaikan bahwa sebetulnya ayo kita para musisi yang memiliki talenta, ayo kita harus memiliki kepekaan itu untuk menyampaikan kabar kesukaan kepada siapapun juga. Dan itu jadilah semacam ini. Lagu saya nyanyian perdamaian itu sudah sampai di istana pada saat itu Pak SBY. Itu lagu saya. Ketika ada persoalan-persoalannya itu di negeri ini, dan saya meneruskan sejarah bahwa ketika orang bicara dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saya luruskan dan saya tambahkan, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Pulau Talaut sampai Pulau Rote. Ada lagu itu. Jadi saya meneruskan sejarahnya, kedudukannya jelas, dan itu yang disebutkan bahwa keadilan. Itu yang disebut dengan keadilan. Karena dari lagu aja itu juga bisa kita memperjuangkan hak masyarakat. Itu dia. Banyak hal yang tidak bisanya itu pemerintah menangkap secara utuh persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat itu, tapi lewat lagunya itu, ayo kita berlari mengejar kebaikan sama-sama, baik memangku kepentingan maupun rakyat biasa. Berarti dari lagu ini berarti tidak ada komersial sama sekali nih. Justru keikhlasan. Keikhlasan tanpa pamrih dan tidak punya kepentingan apa-apa. Karena itu ibadah. Itu ibadah. Berarti siapapun yang pengen bawain lagu silakan. Silakan. Di YouTube juga sudah bisa ada. Tetapi ada juga yang menyalahgunakan lagu saya, makanya saya ambil langkah hukumnya itu. Ketika lagu saya tanpa seizin saya, mereka masuk di dalam programnya itu untuk anak didik di SD tanpa saya izin dan tidak mencantumkan hak petik kita itu, maka saya melihat itu ada pelanggaran hukum. Saya berteriak dan saya akhirnya berakhir dengan damai. Orang yang nyiptain ini orang hukum, jadi semua jangan coba-coba. Tapi kalau misalnya sudah izin, monggo silakan. Monggo. Iya. Oke, nah Bang, dari sekian banyak yang Bang Robert geluti sampai saat ini, pengacara juga, advokat istilahnya, terus budayawan seperti itu, pemerhati lingkungan sosial juga. Sebenarnya pengen disebut siapa sih seorang Bang Robert ini? Dan saya serahkan kepada masyarakat saja, kepada media. Bagi saya sebutan apa sih arti sebuah nama itu sebetulnya. Tapi yang terpenting di sini adalah pertanggungjawabkan bahwa hidup itu tidak cukup berbuat baik saja, tetapi dia harus bermanfaat. Jadi, tetapi beberapa musisi, saya sebut saja sini bahwa musisi senior Iwan Mahman, selamat sore sahabat Bang Iwan, dia menyampaikan bahwa Bang Robert sebetulnya lebih cocok disebutkan selaku budayawan karena pemikiran-pemikirannya itu sebetulnya membuat orang itu semangat untuk mau berbuat sesuatu. Oke. Baik, nah Bang, sejauh ini pengalaman di bidang hukum udah banyak tadi dijelasin. Dan kemudian untuk budayawan juga gitu, kenapa tertariknya juga di musik seperti itu, karena musik juga bisa jadi alat dalam tanda kutip untuk bisa memperjuangkan keadilan dan juga bisa menyuarakan hak-hak masyarakat saat ini di tengah kepincangan-kepincangan yang ada seperti itu. Siapa sih menurut Bang Robert orang yang sangat berjasa di hidup Bang Robert sampai saat ini kira-kira? Sampai membawa Bang Robert tuh berada di titik yang membuat saya jadi baik sebetulnya itu adalah masa lalu yang kurang baik. Masa lalu yang kurang baik itu yang membuat saya jadi baik. Saya harus tinggalkan kampung halaman itu. Aslinya di Ternate. Ya. Jadi saya lahir itu di gudang senjata di kota Ternate. Saya sudah ceritakan tadi itu bagaimana penegak hukum pada saat itu buang saya 30 km dari tempat itu. Kemudian hampir seluruh pekerjaan di dunia ini saya sudah melakukan. Termasuk buruh kasar. Saya sudah pernah melakukan itu. Masa lalu itu yang membuat saya itu menjadi baik. Hal yang tidak baik itu yang membuat saya jadi baik. Yang tidak maksud dengan baik itu adalah pada saat suasana yang memang kacau. Kita sekolahnya itu kan harus jalan kaki selama kurang lebih 35 km. Anda bisa membayangkan. Dan itu jalan itu bukan seperti sekarang itu. Dia harus melewati hutan. Di hutan itu kita akan berhadapan dengan babi hutan dan seterusnya. Itu masa lalu itu. Dan yang kedua yang berjasa dalam keluarga saya itu adalah tentunya istri saya dan anak saya, Karisma Lara Sulu, sekarang hakim di Pambiang Layang. Mereka itu sebetulnya itu juga di bidang hukum juga ya. Bidang hukum, dia hakim. Tadinya dengan saya satu kantor sama-sama. Itu orang-orang yang kemudian sampai saat ini support 100% pastinya kepada Bang Robert.
Nah, apalagi nih mimpi dan cita-cita seorang Bang Robert ke depan yang kira-kira ingin dilakukan? Mungkin boleh dalam waktu dekat atau mungkin nanti dalam waktu yang lama gitu. Ya. Mimpi seorang Bang Robert. Mimpi saya sebetulnya ya kepada sahabat saya Pak Wali Kota ya, agar ada patung Dr. Murjani Oke. di tempat itu. Karena saya melihat di kota ini patungnya tidak ada. Patung itu menggambarkan sebetulnya sebuah simbol adalah bahwa sebetulnya kota ini hadir tidak sendiri, tetapi ada orang-orang. Karena selama ini kita tahu namanya doang. Tahu nama, tapi bentuknya tidak ada. Tidak ada. Jadi kesempatan ini sekali lagi, halo sahabat saya Pak Wali Kota, ya sekiranya ini apa yang saya sampaikan itu menjadi nyata bahwa banyak orang yang tidak tahu itu Dr. Murjani itu macam apa, Van der Veer-nya macam apa. Saya melihat hal gini terlupakan. Van der Veer baru dua tahun ini baru mereka tahu ternyata kuburan ada di situ. Tapi bentuk gambarnya tidak ada. Saya mengusulkan ada sebuah taman Van der Veer, pasanglah tuh mau muka dia. Ya, Dr. Murjani pasanglah dia punya apa patung itu, sehingga masyarakat tahu. Dan ini sebetulnya diorama ya, sebetulnya. itu dia. Jangan sampai kita sebetulnya hanya tahu nama, tapi orangnya bagaimana kita tidak pernah tahu. Ya, Itu mimpi yang ingin Bang Robert wujudkan. Ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan ya Bang ya. Untuk musik apakah tetap terus berkarya sampai dan dalam waktu dekat nih kabarnya juga akan ada. Ini kan kita mau ada pemilu nih Bang. Tadi kita sempat ngobrol pemirsa Merkulas TV di mana saking concernnya di bidang musik dan saking cintanya mungkin karena ini jadi stress release juga nggak sih Bang? Oh ya. Stress release di tengah banyaknya kasus yang ditangani jadi stress release-nya di sini nih gitu. Ya, oke. Ada satu karya yang pengen dikeluarkan pada saat pemilu nanti. Ya, saya punya karyanya itu karena saya orang hukum selalu berbicara masalah unsur. Unsurnya itu ada 3, center, senang, tenang, dan terang. Oke. Unsurnya ini harus terpenuhi. Kalau hanya senang, tenang tidak, itu bukan karya Robert. Oh, iya. Mau kita buktikan? Iya. Aku penjabar kota Laman, senang dapat, Iya. tenang dapat, dan Iya. terang dapat. Oke. Itu center. Nah, Iya. kemudian saya akan berkarya terus, bahkan saya bilang sama kepada keluarga, pada pemirsa, bahwa sampai saya nanti terbaring di rumah sakit, yang mungkin saya sudah tidak bisa berbicara, tapi tangan saya masih bisa bergerak, saya akan berkarya sebetulnya untuk negeri ini dan untuk umat dalam membuat lagu. Iya. Sekarang ini tidak harus berucap, tapi saya berkata-kata bisa jadi sebuah lagu karena teknologi. Betul, betul sekali. Sedikit cerita tentang lagu yang mau bakal ini sudah ditulis atau belum tentang pemilu yang bakal sudah. kita jelang. Oke. Jadi judulnya? Ya, saya harus membuka ya. Iya. Salam bela rasa. Latar belakang ini akhir-akhir ini 2 tahun itu yang menimbulkan persoalan, tetapi saya tidak bukan di sini saja. Betul. Saya bukan orang partai. Meskipun ada penawaran untuk saya masuk ke dunia itu, tapi saya mengatakan bahwa saya tidak siap. Di tengah banyaknya orang berlomba pengen Berlomba, malah saya tidak. Anda bisa melihat ya. Jadi saya tidak mau di dalam kotaknya itu. Tapi saya bukan tidak suka dengan politik. Saya suka karena saya punya pengetahuan terhadap itu cukup juga. Ya. Demokrasinya itu kan sebetulnya jangan diartikan bahwa semua orang harus di masuk politik, bukan itu. Kita sekarang ini berbicara, ada bicara masalah demokrasi. Ada unsur politiknya Ada juga. unsur politik. Itu kan cara. Oke, itu kan cara. Ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa ini hampir semua peristiwa hidup di negeri ini saya membuat lagu. Hampir semua. Yang terakhir ini adalah sebuah yel-yel. Lagu saya semua saya singkat. Yel-yelnya itu adalah saya cukup dengan ini harmonika. Bahwa ya. Jadi yel-yelnya itu saya menyampaikan begini. Inga-inga hari sukacita pada tanggal 14 Februari 2024. Hari sukacita itu apa? Adalah hari kasih suara dan juga ada hari kasih sayang. Ya, datang di sana. Rakyat center untuk pemilu. Rakyat center untuk pemilu adalah center senang, tenang, dan terang. Sesungguhnya ini yang berarti. Nah, berikutnya itu ada yel-yelnya itu saya harus berdiri ya biar melihat bela rasa bahwa berbeda memilih boleh,
bukan untuk dibedakan. Berbeda memilih boleh, bukan untuk dibedakan. Berbeda memilih boleh, bukan untuk dibedakan. Keren. Yel-yel yang diciptakan oleh Bang Robert ini mudah-mudahan menjadi semangat kita dalam menyongsong pemilu. Walaupun berbeda-beda tapi tidak untuk dibedakan. Pilihan itu balik lagi itu adalah hak masing-masing, tetapi kita tetap satu, tetap Indonesia. Indonesia. Oke. Sesungguhnya itu. Jadi nanti berikutnya adalah satu suara jadi juara. Itu nanti Lirik itu lagunya. liriknya. Satu suara jadi juara. Jadi Ditambahkan ya. tambahkan nanti. Oke, Bang. Ini karena kita mungkin masih banyak yang pengen kita mulai, tapi sayang sekali mungkin ya karena kesibukan dan lain sebagainya. Terakhir, apa yang menjadi harapan seorang Bang Robert pastinya di ke depan? Apakah tetap terus berkarya itu pasti, tapi ada doa pasti yang teriring di tengah sekarang ini agar nanti ke depannya berjalan lebih baik dan lebih baik lagi. Apa yang menjadi harapan? Ini saya mau menyampaikan bahwa sesungguhnya hidup adalah sebuah persiapan untuk mati. Apa yang saya lakukan adalah sebuah persiapan. Hidup bisa berakhir, tetapi karya tidak pernah akan berakhir. Makanya setiap pagi itu Robert Hendra Sulu selalu menyapa, bela rasa, selamat pagi sahabat. Sahabat adalah selalu ada harapan, adalah bakti anugerah Tuhan. Sahabat selalu ada harapan, adalah bakti anugerah Tuhan. Sahabat. Oke, itu kepanjangannya ternyata ya. Dan itu selalu Bang Robert sapa teman-teman Setiap pagi. setiap pagi melalui afirmasi positif. Dan itu selalu berubah, bergantian. Dia tidak pernah sama. Kalau tadi itu nama saya itu RAS. Oke. Apa namanya itu rendah hati saja. Oke. RHS Rendah hati saja. rendah hati saja. Sahabat Sahabat selalu ada harapan, adalah bakti anugerah Tuhan. Luar biasa. Jadi harus menjaga itu sahabat. Makanya selalu pakai sahabat. Baik. Luar biasa. Itu yang Bang Robert bisa sampaikan. Hidup adalah untuk bagaimana nanti bekal di kehidupan lain, pastinya menuju untuk kematian. Tapi kita semua pasti akan berakhir. Tapi karya tidak akan pernah berakhir. Dan pastinya jasa juga tidak akan pernah berakhir. Dan itu nanti akan terus dikenang. Begitu juga seorang Bang Robert Hendra Sulu yang ingin dikenang pastinya dengan istilahnya kebaikan-kebaikan yang beliau berikan sejauh ini, khususnya juga untuk masyarakat di Kota Banjarbaru dan masyarakat secara umum di Indonesia. Bang, di akhir boleh mainkan sedikit satu lagu yang begitu berkesan. Ya, terima kasih. Lagu ini memang luar biasa. Saya bisa meneteskan air mata karena bukan hanya kisah Robert Hendra Sulu, tetapi kisah tentang perjuangan rakyat Banjarbaru mendukung sebetulnya pemerintah kota. Banjarbaru Kota Dalam. Terlukis indah di pintu gerbang tertulis, selamat datang di Banjarbaru. Aku terpesona melihat kota ini berseri, sehat, rapi, indah. Di malam hari warna-warni lampu menghiasi kota. Banjarbaru kota idaman. Banjarbaru kota idaman.
jadikanlah Banjarbaru kota metropolitan. Baik, luar biasa Bang Robert. Sekali lagi terima kasih atas Terima kasih. waktunya. Sukses terus, sehat terus, Terima kasih. dan terus berkarya. Mudah-mudahan segala kegiatan itu bisa lancar dan selalu mendapat berkat dari Tuhan. Dan yang paling penting bisa bermanfaat, itu yang paling Terima kasih. penting ya Bang ya untuk masyarakat. Dan akhirnya kita tidak terasa sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan program ini dan untuk mensupport channel kita, dan biar kita tambah semangat lagi pastinya untuk bikin konten. Pastinya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like channel kami sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kasih komen di kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin juga harapan ke depan untuk Kota Banjarbaru, dan khususnya mungkin untuk pencipta Kota Banjarbaru, Banjarbaru Kota Idaman, Bang Robert, boleh kasih harapannya di bawah kolom komentar ya. Baik, dan kami tutup program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi nanti di edisi berikutnya dengan narasumber lainnya dan obrolan-obrolan lebih menarik lagi hanya di program kami Open Your Mind. Terima kasih dan sampai jumpa.